Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Octavia dengan NIM L0212011040, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Di sini saya akan membawakan materi tentang genetika populasi, ekspresi gen dan penanda genetik. Genetika populasi. Genetika populasi adalah ilmu yang mempelajari pewarisan sifat di dalam kumpulan individu. Gen itu sendiri yaitu sekuen DNA yang mengkode pembuatan protein. Gen bagian dari DNA yang terekspresi. DNA biasa disebut asam deoksiribonukleat, merupakan bagian dari gen yang mengkode dalam pewarisan sifat. Di dalam DNA terdapat basa nitrogen, gugus fosfat, dan gula pentosa. DNA terdiri dari dua rantai polinukleotida yang berbentuk heliks ganda. Bentuk ini dipertahankan oleh ikatan hidrogen dari pasangan basa purin dan basa pirimidin. Basa purin terdapat adenin dan guanin, basa pirimidin terdapat timin dan sitosin. Hubungan gen dan DNA. Tidak semua DNA adalah gen, tetapi semua gen merupakan DNA. Ekspresi gen. Ekspresi gen merupakan rangkaian proses penerjemahan informasi genetik menjadi protein. Pada dasarnya, dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan pemindahan informasi genetik dari DNA ke RNA sebagai pola cetakan untuk menentukan urutan nukleotida RNA dan dikatalisis enzim RNA polimerase. Proses ini terjadi di inti sel. Pada proses ini, DNA berperan sebagai arsitek pembuatan protein dan memiliki kode yang panjang yang kemudian digambar. Bentuk gambarnya adalah mRNA. Ada 3 proses dalam transkripsi. Yang pertama yaitu inisiasi, merupakan proses memulainya transkripsi. Dan yang kedua elongasi, proses perpanjangan. Dan yang terakhir terminasi, merupakan proses transkripsi yang telah diakhiri. Inilah gambar-gambar dari tahap-tahap dari transkripsi. Merupakan proses pembuatan salinan mRNA. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan membuka ikatan DNA dan akan memulai pembentukan mRNA melalui cetakan DNA template. Kemudian, RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan elongasi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal dengan codon. mRNA akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulainya translasi. Modifikasi pasca transkripsi. Modifikasi ini yang dimaksud adalah mRNA yang telah dibuat belum seutuhnya dapat dipakai untuk proses selanjutnya. Proses modifikasi ada 2, yang pertama intron splicing dan yang kedua spliceosome. Tahap translasi, pemindahan informasi genetik dari RNA ke protein. Sintesis polipeptida yang diarahkan oleh RNA terjadi di sitoplasma. Hal yang harus diingat dalam translasi adalah pairing rules atau aturan memasangkan basa nitrogen. Ada 3 tahapan translasi, yaitu inisiasi, elongasi, dan yang terakhir terminasi. Gambar ini merupakan tahapan-tahapan dari proses translasi. Inisiasi. Tahap pertama. Translasi adalah inisiasi. Pada tahap ini, kodon pertama mRNA yang bertemu dengan ribosom disebut kodon start. Kodon start ini adalah AUG.
Yang kedua, tahap setelah inisiasi adalah elongasi. Pada tahap ini, kodon yang dibawa mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA, membawa asam amino untuk disusun menjadi protein. Gabungan dari asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Dan yang terakhir, terminasi. Pada proses terakhir ini, ketika salah satu codon stop bertemu dengan ribosom, codon stop ada 3, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Pada gambar yang menjadi codon stop adalah AUU. Fenotip dan genotip. Fenotip merupakan suatu karakteristik baik struktural, biokimiawi, fisiologis, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu organisme yang diatur oleh genotip dan lingkungan serta interaksi keduanya. Genotip itu sendiri adalah istilah yang dipakai untuk menyatakan kondisi genetik dari suatu individu atau sekumpulan individu populasi. Genotip bisa merujuk pada kondisi genetik suatu lokus maupun semuanya bahan genetik yang dibawa oleh kromosom atau yang disebut genom, merupakan kumpulan-kumpulan dari gen. Alel. Alel itu sendiri merupakan bentuk varian dari gen yang sama, yang ditemukan di lokasi yang sama, pada kromosom yang berbeda, struktur yang mengandung bahan genetik. Lokus merupakan letak suatu gen pada suatu berkas kromosom. Penanda genetik. Penanda genetik merupakan penciri individu yang terlihat oleh mata atau terdeteksi dengan alat tertentu yang menunjukkan genotip suatu individu. Suatu penanda genetik dapat diketahui lokasinya pada kromosom maupun tidak. Penanda yang lokasinya dapat diketahui pada kromosom lebih disukai karena dapat memberikan informasi lebih jauh menunjukkan karakterisasi suatu gen. Kegunaan dari penanda genetik sendiri yaitu yang pertama, karakter penanda memudahkan untuk menentukan ada tidaknya karakter yang dicari. Yang kedua, jika ingin mengetahui keragaman genetika, cukup dengan mengamati markernya. Dan yang ketiga, tidak harus mengetahui gen yang mengendalikan karakter yang dicari. Macam-macam penanda genetik, yaitu penanda yang pertama, penanda morfologi. Yang kedua, penanda biokimiawi. Dan yang terakhir, penanda molekuler. Penanda morfologi ini mudah dilihat oleh mata dan telah banyak digunakan sejak masa awal genetika. Contohnya adalah warna, ukuran, atau bentuk organ tertentu. Walaupun mudah dan masih dipakai, biasanya digunakan untuk mengontrol berhasilnya suatu persilangan. Penanda morfologi dapat termodifikasi oleh pengaruh lingkungan sehingga dianggap tidak stabil. Selain itu, penanda morfologi jumlahnya sangat terbatas, dan untuk mengamatinya orang harus menunggu hingga sifat penanda itu muncul. Yang kedua, penanda biokimia. Penanda biokimiawi ini biasanya memerlukan alat atau metode khusus untuk mengamatinya. Kajian genetik hewan dan kedokteran pada masa lalu banyak menggunakan penanda ini, misalnya untuk menentukan golongan darah atau kehadiran suatu penyakit dengan uji serologi. Kalangan genetika tumbuhan banyak menggunakan penanda biokimiawi sejak tahun 1960-an dengan menggunakan isoenzim atau isozim. Penanda isoenzim bersifat kodominan sehingga dapat dipakai pada populasi segregasi dengan individu heterozigot. Dan yang ketiga, penanda molekuler. Yang dimaksud dengan penanda molekul adalah penanda yang mengendalikan sifat-sifat aplikatif DNA atau cDNA. Jadi penanda biokimia tidak termasuk di dalamnya, meskipun sebenarnya juga merupakan molekul. Penanda molekul bersifat stabil karena DNA bersifat baka dan tidak terpengaruh lingkungan. Penanda ini mulai dipakai semenjak ditemukan secara berturut-turut enzim endonuklease retriksi, teknik Sauer-Bloch, dan PCR pada dasawarsa 1970-an. Teknik elektroforesis gel yang juga menjadi prasyarat penggunaan penanda ini telah dipakai bertahun-tahun sebelumnya. Penanda DNA terdapat PCR base, hybridization base mix, di mana PCR base terdapat RAPD dan SSR.
Sedangkan hybridization base terdapat RFLP dan mix terdapat AFLP. Tujuannya yaitu menentukan polimorfisme dalam sekuens atau fragmen DNA yang terpaut dekat dengan suatu gen yang mengendalikan suatu sifat. Polimorfisme terjadi karena adanya variasi urutan dan jumlah nukleotida DNA akibat mutasi, delesi, dan insersi. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.